Selamat malam, Bante Karunasilo, Rama Ramani, Upasaka Upasika, Bapak Ibu, terimalah salam dari kami. Saya Namo Buddhaya, Ya, Suki Namo Hukum. Buddhaya. Pada malam ini kita berkumpul kembali membaca parita-parita untuk teman-teman yang lagi sakit atau beristirahat yang tidak enak badan, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Semoga dengan pembacaan parita ini perasaan perasaannya menjadi bahagia, tenang, dan sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Karena mata saya ada masalah gangguan, maka saya akan minta tolong kepada Evi untuk membacakan nama-nama yang sudah daftar untuk membacakan parita ini. Semoga dengan semoga kesembuhan dan ketenangan hati waktu waktu saya persilakan untuk Evi. Terima kasih. Berikut ini adalah nama dari saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga dengan pembacaan parita ini mengkondisikan ketenangan batin dan mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita. Nomor 1, Bapak Angka Wijaya, Surabaya. 2, Bapak Budi Hartanto, Surabaya. 3, Bapak Edi Santoso, Saumlaki, Maluku, Tenggara Barat. 4, Bapak Haryanto Awang, 73 tahun, di Rumah Sakit Haji Ruang VIP 207, Surabaya. 5, Romo Harvey, Surabaya. 6, Bapak Musmualim, Malang. 7, Bapak Sianto, Jakarta. 8, Bapak Singgih Surijan, Surabaya. 9, Bapak Sukrisno, Surabaya. 10, Bapak Sumarto, Surabaya. 11, Bapak Tan Gaising, Toko Indah, 75 tahun, Pasuruan. 12, Bapak Teddy Triwaluyo, Rumah Sakit Adi Husada, D301. 13, Bapak Chan Hok Ing, di Rumah Sakit Siloam, Ruang 1014, Banjarwijaya, Tangerang. 14, Bapak Choa Chonggi, 66 tahun, Mojokerto. 15, Bapak Condro Prayogo Kurniawan, dirawat di Xiamen Humanity Hospital, Cina, kamar nomor 1110, ranjang nomor 21. 16, Bapak Trianggono, Surabaya. 17, Bapak Willy Teja Lesmana, Bali. 18, Bapak Wongsa Dipo Wahyudi, Tabanan, Bali. 19, Bapak Yudi Dwi Tirta, Jakarta. 20, Bapak Yunadi, Surabaya. 21, Ibu Ari Chandrawati, Bali. 22, Ibu Bengsuan, Bali. 23, Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta. 24, Ibu Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Jalan Sekar Tunjung 2, nomor 1, Denpasar, Bali. 25, Ibu Ernawati, Jakarta. 26, Ibu Velan, Surabaya. 27, Ibu Hermin Teja, Surabaya. 28, Ibu Jokani, Sidoarjo. 29, Ibu Laulani Laur, di ICU RSAH B3. 30, Ibu Lau Pik Hua, Surabaya. 31, Ibu Liang Mei Jong, Samarinda. 32, Ibu Lita Mutia, Surabaya. 33, Ibu Lu Huichien, Sumatera Utara. 34, Ibu Meilan, Solo. 35, Ibu Niketut Candrawiratmi, Jalan Sekar Tunjung 2, nomor 1, Denpasar, Bali. 36, Ibu Nita, Jakarta. 37, Ibu Noviana, Surabaya. 38, Ibu Pomikun, umur 96, Denpasar. 39, Ibu Ratna Kusuma Himawan, Surabaya. 40, Ibu Regina Dewitan, Tanjung Selor, sekarang dirawat di Rumah Sakit Nasional Hospital Ruang 8202.
41 Ibu Syamsiah Pontianak, 42 Ibu Siska Surabaya, 43 Ibu Siswati Jakarta, 44 Ibu Swan Andes Bogor, 45 Ibu Sri Lani Hartanto Surabaya, 46 Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya, 47 Ibu Tan Kim Lian Nyo Bogor, 48 Ibu Tan Yen Mei 74 tahun Solo, 49 Ibu Chan Lian Nyo Karawaci Tangerang, 50 Ibu Ciong Melia Chandra Surabaya sekarang dirawat di Penang, 51 Ibu Triwulan Handayani Bekasi Jawa Barat, 52 Ibu Uruwela Cipto Jakarta, 53 Ibu Waluyo Surabaya, 54 Nyonya Lance Mansur Manado, 55 Ibu Lilian Eng Jakarta, 56 Ibu Lince Sambuaga Manado, 57 Nona Lindawati di di RSAH D210, 58 Nyoman Kurniawati Surabaya, 59 Saudara Liki Chandra Surabaya, 60 Saudara Lukas Jakarta, 61 Saudari Karin Jambi, 62 Saudari Caroline Surabaya, 63 Saudari Jenny Swan Pranoto Surabaya, 64 Saudari Ko Vivi Surabaya, 65 Saudari Ratna Bekasi, 66 Saudari Serapin Nule Noto Sagoro Jakarta, 67 Anak Anggita Tri Ratna Lombok, 68 Anak Leon Surabaya. Terima kasih Evi atas bantuannya. Bapak, marilah kita mengawali dengan nama Karapata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa. Budang Bhagawantang Abiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Ya mamhako mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagawasata. Ya saca mayang Bhagavato Dhammang ronceba. Imehi sakarehi tang Bhagawantang. Sasadamang sasawakasanghang abibu jayamang. Acara selanjutnya, mari kita memperbarui Pancasila kita. Mohon kepada Bante Sudi menuntut kita untuk memperbarui Pancasila kita. Terima kasih. Mayang Bante, Tisaranina Saha Pancasila Niyang Cama, Dutiyampi Mayang Bante, Tisaranina Saha Pancasila Niyang Cama, Patiyampi Mayang Bante, Tisaranina Saha Pancasila Niyang Cama. Ya Maha Wadamitang Wadeta. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami.
Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Sarana paripurnang. Ama bante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adina dana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinandana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame Sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani pancasikapadani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Ama bante. Sadu, sadu, sadu. Acara selanjutnya pembacaan parita yang dipimpin oleh Bante Karuna Silo. Mohon Bante. Ya, baik para Rama, Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sekalian, kita menyatukan niat, menyatukan tekad, yang menyatukan pemikiran kita untuk bersama yang membacakan parita yang kita tujukan kepada 68 teman-teman, saudara, famili yang saat ini sedang sakit. Ya, semoga dengan kekuatan parita yang kita bacakan, didukung pula dengan kekuatan kama baik yang dimiliki oleh masing-masing. Mengkondisikan ya kesehatan, yang mengkondisikan ketenangan, ya sehingga mampu menerima keadaan sebagaimana adanya, mampu memiliki ketegaran di dalam hati untuk menjalani pengobatan sehingga terkondisi hal-hal baik yang diharapkan, hal-hal baik yang diinginkan. Anda mayang buddha sapagawato pupabhagana makarang karomasi. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato
arahato samma sambuddhassa. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho Wiccacarana sampanno sugato lokawidu Anuttaro purisa dhamma sarati Satta dewa manusanang buddho bhagava Swakhato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipassiko opanayiko paccatang veditappo vinyuhi di Supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujjupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samecipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cathari purisa yukani arta purisa puggala Esa bhagavato sawaka sangho Ahu neyo pahu neyo daki neyo anjali kara neyo Anuttarang punya ketang lokasa Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang Etena sajja wajena Sotite hotu sabbada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sajja wajena Sotite hotu sabbada Nati me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena sajja wajena Sotite hotu sabbada Yang kinci withang idakwa hurang wa Sakesu wa yang ratanang panitang Nano samang atitatha gatena Idam piputte ratanang panitang Etena sacena suwati hotu Kayang virakang amatang panitang Yada jaga sakyamuni samahito Nate na dhamme na samati kinci Idam pidam meratanang panitang Etena sacena suwati hotu Yam buddha seto pariwanya yisucing Samadhi manantari kanya mahu Samadina tena samona wicati Idam pidam me ratanang panitang Etena sacena suwati hotu Ye puggala attasatang pasattha Cattari etani yugani honti Te dakineya sugata sasawaka Ete sudinani mahapalani Idam pisangke ratanang panitang Etena sacena suwati hotu Yesu payutha manasa dalena Nikami no go tamasa sanam hui Te pati patang amatang wikaya Ladha muda niputing punca mana
idampi sangke ratanang panitang etena sacena suwati hoto inang pura nang nawang nati sambawang wirata cita yati ke bawasmi tekinna pica awiruli canda banti di raya tayam dipo idampi sangke ratanang panitang etena sacena suwati hoto yakni dabuttani samagatani bummani wayani wa antalike tathagatang dewa manusa pucitang buddhang nama sammasuvati hotu yakni dabuttani samagatani bummani wayani wa antalike tathagatang dewa manusa pucitang dhammang nama sammasuvati hotu yani dabuttani samagatani bummani wayani wa antalike tathagatang dewa manusa pucitang sanggang nama sammasuvati hotu karaniya kusalena yantang santang padang abisa meca sako ucu ca su ucu ca suwaco ca samutu anati mani santo sako ca subaro ca apa kico ca sala uka wete santing triyo ca nipako ca apaga boku lesu ananukido naca kudang sama care kenci ye na we nyum pare upawadi yung sukino wa kemeno honto sabbe sattamba wantu sukitata ye keci panna butati tasawa tawarawa nawasesa Dika wa ye mahanta wa Majjima rasaka anekatula Detha wa ye ca adetha Ye ca dure wa santi awidure Bhuta wa samba we siwa Sabbe sattamba wantu sukitata Naparo parang nikupetha nati manye taka nang kanci biaro sana pati gasanya nanya manya sadukka meceya mataya tani yang putang ayusa edu manurake wampi sabba putesu mana samba waye apari manang metanja sabba lokasmi mana samba waye apari manang udang ado cakiri yanca asampadang awerang asapatang de tanjara nisinowa saya no wa ya wata sawikata mido etang saping atiteya prama metang wi arang idamaho de tenca anupagamma sila wadasane nasampanno kame suwineya gedang na ica duka base yang punareti ing pochang ko sati sangka to dhamma nang vicayo tata wiriyam piti pasati pochang ka catata pare sama dupe ka pochang ka sa te te sabadasina
munina sammada hatha Hawita bahuli kata sangwatanti abinyaya nibbanaya ca bodhiya etena sacca wacena sotite hotu sabbata ekasming samaye nato mogala nancata sapa gila nedu kite diswa Pocang kita sabi catang abinanditwa roga mucing sutang kane etena saca wacena sotite hotu sabkada eka dadamma raja pi gela nye na bipilito cunda te na tanye wa Warna petwana sadara samoditwa ca apada tamha wadhasi naso tena saca wacena sotite hotu sabada Pahinate ca apada tina nampi mahesina maka hata kilesa wa patanupati dammatang etena saca wacena sotite hotu sabadang Yandunimitang awak manggalanca yo ca mana po sakuna sasato pa pada o dusupinang akan tang buddhanu ba wena wina samento yandun nimitang awak manggalanca yo ca mana po sakuna sasato pa pada o pinang akantam dhammanu bawena wina samento yandon nimitang awamanggalanci yoca mana po sakuna sasato papaga odo supinang akantang sangkanu bawena wina samento tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apapun, juga suara burung yang tak mengenakan hati. Si pembawa malapetaka dan mimpi buruk yang tak dikendaki, berkat kekuatan Buddha, semoga semuanya lenyap. Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apapun, juga suara-suara burung yang tak mengenakan hati. Si pembawa malapetaka dan mimpi buruk yang tak dikendaki, berkat kekuatan Dhamma, semoga semuanya lenyap. Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apapun, juga suara-suara burung yang tak mengenakan hati, si pembawa malapetaka dan mimpi buruk yang tak dikehendaki, berkat kekuatan sangga, semoga semuanya lenyap. Sakatua Buddha Ratanang Osatang Utamang Warang Itang Dewa Manusa Nang Buddha Te Cina Sotina Nasantu pada wasape duka upasa mentute Sakatua Dhamma Ratanang Osatang Utamang Warang Parilahu pasamanang Dhamma Te Cina Sotina Nasantu pada wasape baya upasa mentute Sakatua Sangkaratanang Osatang Utamang Warang Ahune yang paune yang sanggate jena sotina nasantu pada wasabe roga wupasa mento tim bawatu sabamangga lang rakantu sabadewata sabba buddhanu pawena sadasoti mbawantu te bawatu sabamangga lang rakantu sabadewata sabba dhammanu bawena sadasoti bawantu te bawatu sabamangga lang rakantu sabadewata sabba sanggano bawena sadasoti bhavantu te sadu 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 Suaranya enggak keluar, Romo. Keluar nih. Ya, sudah. Untuk acara berikut
selanjutnya meditasi dipimpin oleh Bante Kuranasilo. Ya, Karuna mari. Silo. Ya, mari para Rama, Ramani, Pandita, Ibu Bapak, Pasca-Pasca sekalian yang mempersiapkan posisi duduk yang santai, rileks. Ya, boleh bersila, yang duduk di kursi, ya duduk dengan baik, duduk dengan tenang, duduk dengan santai. Berupaya untuk hadir seutuhnya ya pada momen saat ini, ya memperhatikan secara seksama tubuh badan jasmani ini, ya dari kepala sampai dengan kaki, ya supaya berkondisi santai, rileks, dan tetap waspada. Setelah dirasa posisi duduk sudah nyaman, sudah baik, dan coba untuk mengiring perhatian penuh kesadaran untuk kita bersama, ya dengan perhatian penuh kesadaran memunculkan perasaan sukacita di dalam diri kita, ya kita merasakan kebahagiaan entah dengan muncul dari pemikiran tentang perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan, kondisikan perasaan sukacita muncul dalam diri kita. Ini sebagai tahap awal untuk kita mampu memancarkan pikiran meta, utamanya kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Oleh karena itu, ayo semua coba mengingat kembali perbuatan-perbuatan baik yang sudah dilakukan, apakah hari ini, kemarin. Nah, jika ada satu momen yang membahagiakan, coba untuk memunculkan perasaan sukacita dari mengingat kebajikan sudah diupayakan itu. Nah, setelah perasaan sukacita, kebahagiaan muncul dalam diri kita, nah baru kita pancarkan pikiran meta, cinta kasih kita ini kepada mereka-mereka, teman-teman, saudara kita yang saat ini sedang sakit. Ya, semoga semuanya berbahagia. Semoga semuanya berbahagia. Semoga semuanya berbahagia. Ya, meta, bawana, kita mulai. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa kebajikan ini, semoga senantiasa melindungi ya teman-teman, saudara kami yang saat ini sedang sakit. Semoga mereka mendapatkan ketenangan. Semoga penyakit lekas sembuh. Semoga semuanya berbahagia. Sabesata duka pamujantu. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Bawana selesai. Satu, satu, satu. Setelah kita membaca parita, setelah meditasi, maka acara selanjutnya Anusasana oleh Bante Karuna Silo. Mohon Bante silakan. Ya, baik. Semua mari sejenak kita bersikap anjali ya. Seraya kita mengagungkan Guru Agung junjungan kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pertama saya aturkan anumodana Romo Edi yang memberikan kesempatan baik ya bagi saya untuk bergabung kembali dengan para Rama, Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ya di acara malam hari ini ya berkumpul bersama tentu dengan niatan yang sama, dengan niatan yang serupa. Nah, di mana kita melakukan perbuatan baik saat ini yang terkhusus kita juga tujukan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini ya sedang sakit. Semoga semuanya juga mendapatkan keberkahan dari kebaikan-kebaikan yang sudah diupayakan yang mengkondisikan semua memperoleh hal-hal yang baik. Nah, jadi ada sebuah cerita kalau diingat ya di cerita Dhammapada itu tentang Damika. Kalau kita pernah membaca atau mendengar Bapak Ibu, nah, saat itu kan Damika sedang sakit. Nah, dimintalah para biku untuk mendaraskan parita, di mana pada kala itu sebagai bentuk hal-hal baik karena Damika juga orang yang baik. Nah, tentu ketika pembacaan parita itu hal yang tidak biasa terjadi di arus kesadaran Damika ini muncullah ya berbagai macam bentuk kereta kencana dari alam surgawi. Nah, sehingga karena fokus melihat berbagai macam kereta yang datang, seakan-akan ingin mengajak Damika untuk ayo kita pergi berangkat dari kehidupan ini menuju kehidupan selanjutnya. Nah, ternyata Damika ini mengatakan stop, berhenti dulu. Nah, lantas para biku yang membacakan parita saat itu berpikir, wah, berarti Brahmana Damika ini meminta kita untuk berhenti membacakan parita. Ya, ayo kita kembali ke wihara. Nah, lantas ketika sudah sadar kembali loh, kemana perginya para biku? Nah, lantas anak-anaknya Damika mengatakan, bukankah ayahanda sendiri yang meminta para biku untuk berhenti, untuk stop membacakan parita? Nah, akhirnya Damika menjelaskan tidak. Tujuan tadi saya mengatakan stop berhenti itu bukan saya tujukan kepada para biku, tetapi ada berbagai macam kereta kencana dari alam surgawi yang sudah siap menjemput saya. Nah, tentu dari cerita Dhammapada itu ada hal yang menjadi bahan renungan kita bersama. Nah, jikalau kita memiliki saudara teman yang sedang sakit, pembacaan parita ini sejatinya mengkondisikan hal-hal baik ya, dalam arus kesadarannya itu bisa muncul. Nah, maka seringkali kita juga mengingatkan, ya, utamanya maaf, misalnya keluarga kita sudah benar-benar kritis, ya, benar-benar kritis itu kita bisikan, hari ini kami bacakan parita, ayo ingat-ingat perbuatan baik yang pernah dilakukan, nah sehingga itu akan membuat ketika dia mengingat sesuatu hal yang baik, nah ini akan menjadi kesadaran yang baik yang muncul dalam arus kesadarannya. Nah, maka ya pembacaan parita ini bukan hal yang biasa, tetapi sesuatu tindak bajik yang luar biasa yang bisa kita upayakan untuk apa? Untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan kedamaian bagi pendengarnya. Utamanya kan kita tujukan pada tanah saudara, teman-teman kita yang saat ini sedang tidak sehat. Nah, izinkan ya saya Bapak Ibu, saudara sekalian, pada kesempatan ini ingin sedikit menyampaikan perihal tentang ada 5 macam bencana ataupun ada 5 macam keberhasilan sebenarnya yang bisa kita dapatkan ya utamanya ya kita sebagai manusia. Nah, di mana di dalam Dhyasana Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 5, Sutta ke-130, itu Sang Buddha menyampaikan ada 5 macam bencana. Bencana yang pertama itu adalah bencana karena kehilangan sanak saudara. Kedua,
itu adalah bencana karena kehilangan kekayaan. Ketiga, bencana yang disebabkan oleh penyakit, sakit. Keempat, bencana sehubungan dengan perilaku bermoral. Dan yang kelima itu adalah bencana sehubungan dengan pandangan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam kehidupan ini ya tidak selamanya kita akan terus bersama dengan sanak saudara, famili, keluarga kita. Akan tiba masanya, nah di mana juga kita harus siap loh. Kita harus siap untuk berpisah dengan mereka. Nah ini bencana yang memang semua orang pasti akan mengalami. Risiko memiliki sudah pasti akan kehilangan. Nah jadi ini bencana yang pertama yang Sang Buddha sampaikan, yaitu adalah nyati biasana, yaitu kehilangan, ya bencana karena kehilangan sanak saudara. Lantas yang kedua adalah kehilangan, ya bencana karena kehilangan kekayaan, boga biasana. Nah, di mana seringkali juga terjadi bencana alam, nah di mana juga tidak sedikit harta kekayaan juga hilang karena bisa saja karena terbakar, banjir, ya bahkan kehilangan, dirampok, diambil oleh sanak saudara yang tidak dikehendaki, bisa terjadi. Itu bencana yang kedua. Lalu bencana yang ketiga, bencana yang disebabkan oleh penyakit, sakit. Nah, jadi sejatinya kalau saat ini mengalami penyakit, ya, lebih juga ada suatu perenungan yang mengatakan bahwa kita wajar menyandang penyakit, kita tidak mampu menghindari penyakit. Ini sebenarnya ya bencana, bencana yang memang lumrah akan dialami oleh siapa saja, ya, oleh siapa saja. Nah, maka ini sebenarnya memiliki hubungan di salah satu sutta. Itu namanya adalah Samaya Sutta di bagian Anguttara Nikaya juga, kelompok 5 sutta ke-54. Nah, di situ menyebutkan begini, kesempatan yang menguntungkan untuk seseorang bisa berusaha itu adalah ketika dia sedang sehat. Nah, maka kalau kita sudah sakit, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan secara normal. Maka kita berupaya untuk menggunakan kesempatan yang ada, ya ayo kita isi juga dengan hal-hal yang baik. Jadi tidak melulu soal mengejar materi, tetapi juga ayo nikmati materi yang ada, tapi juga kita gunakan untuk hal-hal yang baik juga. Selama kita masih sehat, selama kita masih bisa melangkah, ayo sesekali kita juga harus ke wihara, tidak hanya ikut di daring, ya jangan sampai lupa arah ke wihara, itu juga penting. Ya, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, ya, mumpung masih ingatan kuat, nah, itu penting. Nah, lalu yang keempat adalah bencana yang disebabkan karena perilaku bermoral. Nah, dalam artian seseorang ini tidak memiliki sikap sopan santun yang baik. Nah, utamanya sekarang akan sangat miris kalau dilihat beberapa bulan lalu ya. Ada momen ketika seorang guru menegur siswanya yang sedang merokok, malah orang tuanya datang ke sekolah kemudian apa ya, ketapel mata gurunya sampai guru tersebut buta. Nah, itu menjadi suatu pertanda bahwa hilangnya sikap baik dari kemoralan. Nah, maka Sang Buddha katakan ini bencana juga. Jika orang sudah tidak memiliki sopan santun, perilaku yang baik, nah ini bencana. Yang bisa menyebabkan apa ya? Penderitaan, tidak hanya bagi diri sendiri, bahkan untuk orang lain. Nah, lalu bencana yang kelima ini adalah perihal tentang pandangan. Bencana karena pandangan. Dalam artian begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita belajar, tanpa kita menyelidiki kebenaran dari apa yang kita pelajari, seringkali itu juga bisa menyebabkan keyakinan yang buta. Sekedar percaya, sekedar yakin, tapi kita tidak paham bahwa ini benar-benar membawa manfaat apa tidak. Nah, karena tidak sedikit paham-paham yang ada di luar sana juga, doktrin-doktrin yang mengatakan bahwa ketika mereka di luar kaum kita, itu layak untuk entah dibunuh, layak harta mereka untuk kita rampas, segala macam ada. Nah, itu suatu pandangan yang bahaya sekali. Nah, maka Sang Buddha mengatakan bagaimana di akhir daripada penyampaian tentang 5 bencana ini, Sang Buddha katakan begini, bukan karena bencana kehilangan sanak saudara, bukan karena bencana kehilangan kekayaan, bukan karena bencana kehilangan kesehatan, seseorang setelah meninggal, kemudian terlahir di alam rendah.
di alam yang tidak membahagiakan. Tetapi Sang Buddha tegaskan bahwa karena bencana kehilangan moralitas, ya, kemudian karena bencana tidak memiliki pandangan benar, pandangan yang baik, nah ini yang akan mengkondisikan seseorang begitu meninggal, dia bisa terlahir di alam-alam yang tidak membahagiakan. Nah, maka kita sekarang perlu paham bahwa penting sekali memiliki sifat, ya, sikap yang baik, kemudian cara pandang kita yang baik. Sang Buddha itu loh sudah menempatkan pandangan benar itu di bagian awal dalam Jalan Mulia Berusuk 8. Nah, dengan adanya pandangan benar, maka pemikiran kita pasti benar, ucapan kita pasti benar, perilaku kita benar, ya. Kita memiliki daya upaya benar, mata pencarian benar, konsentrasi benar, ya. Nah, sehingga penting untuk memiliki pandangan benar tersebut. Dalam artian analoginya begini, pandangan benar ini seperti cahaya, cahaya yang menerangi ketidaktahuan kita. Nah, kalau kita tidak mau belajar, misalnya kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan pandangan benar ini, ya secara spiritual ya pandangan benar ini dia tahu apa itu duka, ya sebab duka, lenyapnya duka dan jalan menuju lenyapnya duka. Nah, lalu apa perihal 5 macam keberhasilan, Bapak Ibu? Tidak hanya Sang Buddha mengatakan, oh ini bencana, tetapi Sang Buddha juga menegaskan ada 5 macam keberhasilan. Yang pertama adalah nyati sampada. Nyati sampada ini adalah keberhasilan perihal sanak saudara. Nah, maka kalau orang sudah memutuskan untuk menikah, punya anak itu ya suatu keberhasilan, ya keberhasilan sanak saudara. Nah, orang tua yang memiliki anak-anak yang baik itu suatu keberhasilan. Karena tidak sedikit sekarang di zaman modern ini anak-anak juga enggan untuk merawat, menjaga orang tuanya yang sudah lansia, memilih pergi untuk dititipkan ke panti werda. Kalau boleh jujur nih, nggak ada orang tua yang mau tuh. Bapak Ibu mau dititipkan di panti werda kalau sudah menua lansia? Tidak ada. Nah, maka suatu keberhasilan memiliki sanak saudara ini ya mereka yang memiliki perilaku yang baik. Nah, maka orang tua juga perlu mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya memiliki kata nyu kata wedi, tahu berterima kasih dan tahu balas budi. Nah, sebab bahayanya begini di tengah kehidupan kita bermasyarakat, karena juga kita tinggal di Indonesia ya, tidak menutup kemungkinan anak-anak kita memiliki pasangan yang beda pemahaman, beda keyakinan dengan kita orang tuanya. Ya, takut-takutnya karena kami sering melakukan pelayanan di rumah duka tuh begini. Begitu orang tuanya meninggal, anaknya ini anti sekali. Ada, kami menemukan begitu. Anti sekali untuk ikut, sekedar untuk memberikan penghormatan, bahkan untuk mau ikut baca parita. Wah, ini kami juga sedikit tegas kepada anak-anaknya. Ayo, Anda harus ikut ini. Anda harus tahu diri, sadar diri. Tapi ya tidak galak gitu menyampaikannya. Menyampaikannya dari hati ke hati. Nah, kita ada loh berkat orang tua. Tanpa ada orang tua kita nggak ada. Jadi ayo, ya, perkara Anda mau berdoa dengan keyakinan sekarang tidak jadi soal. Yang penting Anda ikut di sini. Ini bentuk penghormatan Anda. Ini bentuk rasa tahu terima kasih Anda kepada orang tua. Jadi keberhasilan ini bisa terkondisi jikalau juga orang tua mengarahkan, membimbing anaknya dengan baik. Nah, maka itu penting Bapak Ibu. Selalu kami ingatkan bahwa jangan hanya memperhatikan pendidikan anak ini secara intelektual saja, spiritual penting. Karena spiritual ini akan membentuk pengertian benar, mereka memiliki pikiran yang benar, ucapan yang benar, dan perilaku yang benar. Nah, itu tentang nyati sampada, jadi keberhasilan perihal sanak saudara. Lalu ada keberhasilan perihal kekayaan. Nah, maka Sang Buddha itu sebenarnya utamanya bagi para perumah tangga sangat dianjurkan Anda itu harus jadi orang kaya. Dalam artian apa? Begitu Anda punya kekayaan, Anda bisa membantu lebih banyak orang. Apakah salah harus menjadi kaya raya? Tidak. Justru dengan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, nah, maka dikatakan juga di dalam Pata Kama Sutta itu Bapak Ibu, bagaimana cara menggunakan harta kekayaan secara baik dan benar? Dia membahagiakan dirinya sendiri, orang tua, keluarga, para pembantu, orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau nggak punya harta kekayaan, mana bisa? Nah, apalagi kalau sudah punya anak sekarang begitu ya, sudah dekat dengan yang lain, maka salah satu kewajiban orang tua kan di Sila Udas itu mengatakan mencari pasangan yang pantas nih bagi anaknya. Di era saat ini implementasinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tidak menanyakan kamu sekarang dekat dengan siapa? C, ko. Nah, kita kan lihat, apalagi terutama anak kita perempuan nih.
sebagai orang tua yang baik, tentu tidak menginginkan anaknya menderita atau setelah menikah. Nah, maka keberhasilan dari kekayaan ini akan mensupport rumah tangga bahagia itu. Tanpa materi juga susah untuk bahagia. Uang sekarang kan juga butuh materi. Ya, sedikit-sedikit kan kita bayar juga menggunakan uang. Ada materi yang perlu kita butuhkan. Nah, jadi keberhasilan. Nah, kalau sudah kita memiliki itu, berarti kita sudah berhasil di dunia ini. Dalam artian, ya kita sudah memiliki harta kekayaan. Lalu yang ketiga adalah keberhasilan perihal kesehatan aroga sampada. Sekarang Anda masih sehat, Anda masih kuat, itu suatu keberkahan. Ya, suatu keberuntungan. Maka selama masih tubuh ini sehat, tubuh ini kuat, ayo semangat ya, untuk mengisi hal-hal baik dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau yang keempat adalah perihal keberhasilan dari moralitas. Nah, maka sila sampada ini terbentuk, Bapak Ibu sekalian, tentu tidak terlepas dari arahan, bimbingan, ya orang tua juga kepada anak, bahkan kita membimbing diri kita. Di Manggala Sutta disebutkan atas sama panidija, mengarahkan diri dengan benar itu berkah utama. Nah, lalu yang terakhir, yang kelima adalah keberhasilan perihal pandangan benar. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita paham lah, kita belajar Dhamma juga tidak sedikit. Sejauh ini, ya mungkin kita sadar, apalagi merenungkan Abhinava Paccekappannapata dalam keseharian ya, bahwa wajar melalui usia tua, masih saat ini pergi-pergi untuk apa? Pergi-pergi ke salon yang harganya tidak murah untuk mempermak diri, masih suka sering cacat rambut agar terus kelihatan hitam, ya. Nah, ini kan kalau kita memiliki pandangan benar, ya boleh, tetapi tidak terlalu berlebihan. Toh pada akhirnya kita kan sudah menua, dalam artian mampu atau tidak, kita sudah berdamai dengan keadaan saat ini. Yo, tidak sedikit loh orang pergi-pergi ke tempat apa dokter kecantikan begitu. Nah, sekarang kalau kita memiliki pandangan benar, apakah salah berias berdandan? Tidak, tetapi sewajarnya, tidak berlebihan. Ya kan? Nah, kalau kita menuntut keinginan, aduh saya harus selalu show up dengan nampak muda, biar kelihatan cantik terus, tampan terus, ya Anda melawan hukum alam. Kalau melawan hukum alam, ya di situ penderitaan terjadi. Nah, maka kita sudah memiliki pandangan benar, itu membuat kita hidup lebih nyaman, lebih tenang, damai, bahagia. Nah, akhirnya Sang Buddha menegaskan begini, bukan karena keberhasilan, ingat, bukan karena keberhasilan, karena sanak saudara, keberhasilan karena kekayaan, keberhasilan karena kesehatan. Ketika seseorang ini meninggal, dia terlahir di alam bahagia. Tetapi karena keberhasilan memiliki perilaku yang baik dan memiliki pandangan yang benar, itulah yang akan mengkondisikan seorang begitu meninggal, dia akan terlahir di alam bahagia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan sedih. Aduh, saya kayaknya gagal nih, tidak punya sanak saudara, saya tidak punya kekayaan, saya tidak punya apa. Saya sekarang sudah sakit, nah lantas harus bersedih? Tidak juga. Pegang dua hal ini. Jikalau Bapak Ibu mendambakan kehidupan bahagia setelah kehidupan ini. Saya rasa begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Semoga ini menjadi pengingat kita semua bahwasanya semoga kita selalu menggunakan kesempatan yang baik selama masih sehat, selama masih kuat. Ayo bersemangat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Terima kasih. Sampai sata duka pamucantu, semoga sama makhluk bebas dari derita. Satu, satu, satu. Terima kasih Bante Anu Perdana atas anusasananya begitu baik, begitu mengetuk hati kita. Semoga dengan anusasana ini bisa menjadikan uh, pembuka hati kita untuk melanjutkan kehidupan kita berikutnya, selanjutnya. Malam ini rasanya belum 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 lega rasanya sebelum mendengarkan pesan-pesan singkat dari Bapak Kasin. Mohon Pak Kasin pesan-pesannya. Terima kasih. Terima kasih Romo Agadamu yang sangat bersemangat. Yang kami muliakan Bante Karuna Silo. Yang saya hormati para Romo, Ramani, serta yang saya kasih sahabat dimanapun berada,
meskipun dalam kondisi yang secara fisik kurang sehat, tentu mendapatkan suatu pencerahan yang positif. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam ini kita bersama-sama yang dibimbing oleh Yang Mulia Bante Karuna Silo yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Juga telah menjalani wasa, sungguh luar biasa. Bante membina kita, serangkaian kita untuk memperbarui sila, membacakan parita, suta maupun gata untuk saudara kita yang malam ini diterpa kurang sehatnya jasmani ini. Serta kita telah dibimbing dengan meditasi yang untuk pancaran meta atau cinta kasih yang luar biasa bagi seluruh saudara-saudara kita dimanapun berada. Tadi yang dikatakan juga Anusasana Bante yang begitu sangat mendalam, yang mengatakan bahwa sesuatunya memang kita harus berusaha dengan ketekunan dan apa yang dijadikan cita-citanya. Juga saya salam kita, sahabat-sahabat kita yang ada di Medan. Mungkin saya belajar sedikit bahasa Hokkiannya. Yati, Timilan, Jakpalo. Meskipun kita di Wihara Surabaya ini juga banyak saudara kita dari Kota Medan ini. Tentu kalau kita bisa ketemu sangat luar biasa. Malam ini kita memang yang dikatakan Bante, memang kalau kaya itu tidak ada larangan di ajaran Buddha, namun kaya ini mungkin diimplikasikan dengan sangat mendalam, bukan melulu hanya harta, namun jiwanya juga harus kaya. Karena di masa-masa sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang lagi galau. Galau di sini adalah betul-betul pikirannya sangat terdesak ya. Suatu hari ada teman saya, dia berkata, saya benar-benar kena penyakit kanker. Loh, tapi suaranya begitu jelas. Saya coba bertanya, yang dimaksud kanker itu stadium berapa? Oh, bukan stadium. Kanker itu kantong kering. Oh, kantong kering. Kalau kantong kering itu lebih baik daripada kantong basah, kalau menurut pribadi saya. Mengapa demikian? Kalau ahli Hong Shui, coba tanyakan saudara kita yang di Medan itu mungkin mereka lebih tahu kalau keadaan Hong Shui itu. Kalau sesuatu barang atau apapun ditaruh yang tempat yang basah, tentu bisa sip atau katakan Hong Sip. Lebih baik kering, saya katakan. Oh, bukan itu maksudnya. Loh, apa maksudnya? Kering itu dalam arti tidak pegang uang. Nah, itu. Saya katakan, kalau memang tidak pegang uang, apa bisa makan? Bisa. Bisa tidur. Bisa cak. Bisa gun. Ya sudah, cak pagun dulu. Kan bisa. Tidak usahlah khawatir. Apa yang tadi diuraikan oleh Bante Karuna Silo, kalau kita mempunyai kekayaan yang pikiran yang baik, ucapan yang baik, tindakan yang baik, segalanya akan datang dengan secara tidak sia-sia. Semoga saudara kita malam ini, meskipun secara fisiknya kurang sehat, tadi yang serangkaian telah dibacakan parita, kita diberi kesempatan baik untuk Pak, airnya bagi minum Pak, air parita Pak. ini Air tentu parita bagi minum. membawakan hasil yang Kecil aja. positif, mendapatkan dokter atau
perawat yang begitu tepat memberi obat-obatan dengan benar-benar jitu. Besok mungkin nanti atau besok kita sehat bisa ketemu kembali. Semoga Sakti Ratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe Sata Bawantu Sukhi kita, semoga semua makhluk berbahagia. Itu. Makasih Pak Kasim. Semoga pesan singkat ini sangat bermanfaat untuk semuanya. Acara dilanjutkan dengan perlimpahan jasa yang dipimpin oleh Bante. Ya, mari kita semua melimpahkan jasa kebajikan yang sudah dilakukan pada kesempatan ini. Ya, Bapak Ibu dan sekalian, yang memberitahukan kabar sukacita ini kepada para leluhur, makhluk-makhluk yang memiliki hubungan karma. Ya, semoga semuanya turut berbahagia. Malu-malu yang ada di rumah, di toko, di tempat bekerja. Ya, semoga semuanya turut berbahagia. Jikalau mereka tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Ye cetang badetang tomhang kipamewa samenjeto sabbe purento sangkapa cando panaraso yata mani jotiraso yata sabitiyo viwacando sabbaroko vinasato mate pawatwa tarayo sunggindika yuko bawa apiwa danase Lesa ni chang bodha pacayino catharo dhamma vadanti ayu vano sukha balang te atala daso kita virula buddha sasane aroga sukita hota sa asabehinya tibi te atala sukita wirula buddha sasane aroga sukita hota sa asabehinya tibi te atala sukita wirula buddha sasane aroga sukita hota sa asabehinya tibi Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanupawena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangkhanu bhavena sada soti bhavantu te Sadu, sadu, sadu. Untuk acara berikutnya adalah pengumuman dari Romo Edi. Mohon Romo Edi, silakan. Ya baik. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Untuk hari Selasa depan, tanggal 19 September 2023, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang mengalami sakit akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Jayasilo. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP Wihara atau HP saya juga ke HP Ramani Hili. Dan kami mohon apabila yang sakit sudah sembuh, mohon kami dihubungi kembali agar nama-nama yang sudah sembuh dari sakit bisa kami coret atau bisa kami hapus. Ya, semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan bersama-sama ini, kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan bersama ini akan mengondisikan saudara-saudara kita yang mengalami sakit yang sudah kita baca atau kita sebut tadi, semoga cepat sembuh, sehat kembali, dapat beraktivitas kembali, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baiklah, makasih Romo Edi. Sebelum kita tutup dengan nama Karakata, semoga dengan pembacaan parita-parita suci yang malam ini, semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan menjadi suatu kenyataan. Untuk selanjutnya, saya akan tutup dengan nama Karapata.
Arahang Sama Sang Buddha Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Budang Bhagawantang Abhiwademi. Budang Bhagawan. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Sebelum kita akhirin, mari kita berucapkan terima kasih kepada Bante yang telah membimbing kita membacakan parita untuk malam ini. Saya akan mendahului dengan Okasa dan dilanjutkan oleh Dani Bante. Okasa Wandami Bante. Wadana cerita, Nicang Buddha Pacain Wacataru Dhamma Wadanti, Ayuwano, Tukang, Tukang. Semoga semua sehat-sehat, panjang usia. Satu. Terima kasih Bante. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Sampai ketemu di Surabaya Bante. Ya. Anumodana Bante. Ya. Terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Ya. Ya, Kasih. Surabaya malam Bante. Kalau Terima Medan kasih, selamat malam Bante.